Kita dikasih tegang waktu 30 hari harus membongkar bangunan sendiri, kalau enggak mereka yang bongkar. Iya. Bisa vonis cuma 4 bulan 15 hari. Itu proses dalam persidangannya tuh gimana, Mbak? Ya memang sih persidangannya janggal. Oh iya. Materi persidangannya apa, yang disidangkan keyakinan kan nggak adil, sehingga ketahuan hasilnya kayak gimana. Buat apa kuliah hukum? Udah kayak lo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan nonton podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG bersama gue Jess, Daniel Awigra, Rizka, Fitri. Mantap. Sebelum kelamaan gue pengen ngucapin dulu nih selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Happy New Year. Harus gini gak sih? Selamat tahun baru. Udah menjelang tahun baru. Iya. selamat tahun baru, angpaunya. Apa nih? Resolusi. Aku sedih sebenarnya resolusi. Aku belum kawin. Masih yang sama ya. Nggak, tapi Tahun ini pasti ya. Tapi beneran gue lagi sedih. Emang tahun ini rencananya? Lanjutin. Jangan dilanjutin. Oh iya. Tapi emang gue beneran sedih tahun ini. Soalnya jadi kan lo pada inget kan di tahun lalu itu ada penyerangan Ahmadiyah Sintang gitu kan. Terus dan ternyata pelakunya ini udah disidang nih. Nah tapi pastinya dihukum setimpal. Iya dong, nggak mungkin enggak itu dong. yang membuat sedih, men. Indonesia kan negara hukum. Hukum iya. Oh, iya dong, pasti dihukum setimpal kan. Enggak sama sekali, men. Kalau menurut gue, nah itu dia tuh setimpal apa enggaknya. Exactly. Makanya kita Hamburger sekarang bertandang, ngobrol-ngobrol, nongkrong orang-orang yang cukup tepat, Jess, sebagai ketua Komite Hukum Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan ngobrolin bagaimana tadi di awal tahun Rizka nggak ngerasa happy gara-gara ada satu kasus yang terjadi tahun lalu, perusakan, penyerangan Masjid Ahmadiyah. Tapi kemudian setelah dalam proses persidangan, mungkin Mbak Fitri nanti bisa cerita prosesnya bagaimana, kok bisa akhirnya Rizka ngerasa bahwa rasa keadilan itu belum terpenuhi ya Riz ya. Nah sebelum kita masuk ke situ, mungkin Mbak Fitri mau nyapa-nyapa penonton kita dulu. Jemaah Hamburger. Ini panggilnya jemaah hamburger. Jemaah Hamburger. Oh, halo jemaah hamburger. Perkenalkan saya Fitria Sumarni. Biasanya dipanggilnya Fitri atau Fitria. Di Jemaat Ahmadiyah Indonesia, saya sebagai ketua komite hukum yang bertugas untuk menangani semua berat, keren tapi keren. Nobel banget ya, mulia banget ya. Perempuan. Future is women. Amin. Future is women. Gue cuma bisa ngomong amin aja. Tapi emang bener Mbak yang tadi dibilang sama Mbak Rizka bahwa kemarin pelaku pengerusakan Masjid Miftahul Huda ya, yang ada di Desa Balai Harapan, Sintang, Kalimantan Barat itu dihukum rendah. Iya benar. Jadi tanggal 6 Januari kemarin setelah melalui 8 kali persidangan, mereka pertama kali disidang itu tanggal 18 November. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis yang sangat-sangat rendah, 4 bulan 15 hari aja gitu. Untuk sebuah perbuatan pidana merusak masjid. Masjid Miftahul Huda yang merupakan masjid yang diimpikan oleh komunitas muslim Ahmadiyah di sana, karena selama 13 tahun sebelumnya mereka itu kan ibadahnya sama ya di Masjid Miftahul Huda juga namanya, hanya saja di bangunan yang mayoritas bahan materialnya terbuat dari kayu. Jadi selama 13 tahun itu mereka kemudian menabung, mengumpulkan dana, gotong royong. Gotong royong, berharap suatu hari nanti kita bisa punya masjid yang lebih nyaman ya begitu. Nah akhirnya terkabullah cita-cita itu di tahun 2020 ketika dananya sudah cukup. Mereka sampai nggak nyewa tukang untuk menghemat dana begitu ya. Mereka mengerjakan sendiri, sampai anak-anak juga ikut ngaduk pasir, ikut bantuin lah ya sesuai apa yang mereka bisa gitu, sehingga kemudian
di Mei 2021 itu rampung dan bisa digunakan untuk beribadah di bulan Ramadan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September baru beberapa bulan saja menikmati masjid yang nyaman ya, yang tembok gitu ya, karena kan sebelumnya kayu, yaitu atas dasar kebencian kemudian sekelompok massa yang menamakan Aliansi Umat Islam pada hari Jumat tanggal 3 September mereka menyerang masjid dan dalam sekejap hancur porak-poranda, sampai sekarang belum bisa digunakan lagi. Kausalitasnya apa aja tuh? Maksudnya ketika kelompok ini menyerang masjid, ini tuh semuanya benar-benar masjidnya rata sama tanah gitu. 13 tahun membangun itu hilang gitu aja. Masjidnya sih nggak rata sama tanah ya, masih berdiri, cuma rusak parah gitu. Apalagi dalamnya itu hancur, sampai sejadah juga ada yang hampir dibakar. Jadi kalau tidak dihalangi oleh polisi, oleh anggota jemaat di sana, mungkin masjidnya juga sudah hangus terbakar, karena bangunan di depan masjid itu hangus terbakar. Gitu. Itu mereka itu kan maksudnya gini ya, sebuah masjid yang udah diimpikan selama 13 tahun dibangun, bahkan untuk menghemat nggak pakai tukang gitu ya. Begitu selesai jadi gitu rampung masjidnya, baru dipakai 5-6 bulan dirusakin. Lalu yang ngerusakin cuma dihukum 4 bulan 15 hari. Itu kan vonisnya hakim tuh. Ya, jaksa hakim. itu nuntutnya berapa? Nah, jaksa kan harusnya kan mewakili korban, betul nggak? Institusi yang mewakili kepentingan masyarakat begitu, mewakili perlindungan masyarakat. Tapi sayangnya di kasus ini jasanya hanya menuntut 6 bulan penjara. Padahal kasus ini kan dakwaannya 170 ayat 1 KUHP. Ya, 160 ya kalau nggak salah. Dan 160 untuk pasal penghasutan ya. Karena ada 3 aktor intelektualnya juga kan yang ditangkap. Nah, itu kan ancaman maksimalnya di dalam KUHP-nya itu kalau yang hasutan 166 tahun, yang perusakan orang atau barang itu 5 tahun 6 bulan gitu. 6 dan 5 tahun ya. Harusnya kan jaksa dengan kalau dia berorientasi pada kepentingan korban ya, perlindungan korban, harusnya menuntut setinggi-tingginya atau ancaman maksimal yang ada di dalam KUHP ya. Tapi sayangnya hanya menuntut 6 bulan. Padahal tuntutan maksimal yang disediakan oleh hukum itu ada 6 tahun dan 5 tahun. Ya, hanya 6 bulan. Dituntutnya loh itu. Dituntutnya 6 bulan. Sebentar, sebelum kita ngobrolin jauh soal putusan hukumnya di pengadilan, mungkin perlu juga dijelasin kronologinya ya. Karena ada yang menurut gua agak sedikit beda dari kasus-kasus yang lain, gara-gara ada surat dari bupati untuk perusakan atau pengerusakan, pembongkaran masjid sendiri. Ini menurut saya belum pernah ada. Jadi kayak pemerintah, Pemda ya kepalanya kok menyuruh jemaah untuk membongkar rumah ibadahnya sendiri, dan ini menurut saya tugas pemerintah seharusnya melindungi, memfasilitasi, malah mendorong untuk jemaah merusak atau membongkar rumah ibadahnya. Lu bisa bayangin kalau lu sendiri didapat surat sama bupati lu atau wali kota lu untuk lu suruh ngebongkar gereja lu mau nggak? Kalau tadi kan Mas Awi nanyanya kronologi ya. Kronologinya. Sebenarnya surat pembongkaran SP ya. SP tentang pembongkaran itu pertama kali diterima itu tanggal 8 September. Jadi setelah peristiwa perusakan. SP1. Ya, setelah peristiwa perusakan. Iya. Nah, kita mikirnya gini, peristiwa perusakan ini udah finalnya gitu loh ya, udah hal yang itu juga bikin kita shock, trauma, bikin kita kaget. Tapi tiba-tiba berapa hari itu? Tanggal 3 September kan perusakannya ya. Kemudian di tanggal 8, 5 hari kemudian kita dapat surat, loh kok kita suruh bongkar? Udah kita jadi korban gitu ya. Masjidnya dirusak, masjid yang tadi udah kita impi-impiin 13 tahun, tiba-tiba Pemkab yang harusnya melindungi kita sebagai bagian dari pemerintah yang punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi kita, kemudian bongkar nih bangunannya gitu. Kita dikasih tegang waktu 30 hari harus membongkar bangunan sendiri, kalau enggak mereka yang bongkar gitu. Kalau aku masih penasaran di soal proses persidangan, Mbak. Sebetulnya dalam proses persidangan itu kemudian gimana sih prosesnya, kok bisa
bukan tiba-tiba kok bisa si jaksa nuntut cuma 6 bulan, kok si hakim bisa vonis cuma 4 bulan 15 hari. Itu proses dalam persidangannya tuh gimana, Mbak? Ya memang sih persidangannya janggal. Oh iya? Iya, janggal banget. Soalnya gini, seharusnya kan persidangan itu memeriksa dengan teliti gitu ya, substansial dakwaan yang didakwakan oleh jaksa. Dalam hal ini adalah kasus perusakan masjid dan juga hasutan. Tetapi pada persidangan... Oh jadi memang dua hal itu yang kemudian ada dalam poin dakwaan jaksa. Perusakan masjid dan hasutan. Hasutan menghasut orang untuk berbuat tindak pidana, itu ya, itu dakwaannya. Nah, di sidang tanggal 25 November itu agendanya pemeriksaan saksi, dihadirkan saksi dari Ahmadiyah, gitu. Nah ini saksi dari Ahmadiyah ini saksi-saksi kunci. Mereka melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung peristiwanya. Tapi sayangnya justru yang ditanyain ke mereka tuh bukan soal perusakan masjidnya atau bukan soal peran-peran aktor intelektual ini menghasutnya bagaimana, tetapi yang ditanyain keyakinan. Jadi seperti gini pertanyaannya, kayak jaksa nanya, kamu tahu nggak fatwa MUI? Bukan kamu ya, maaf. Jadi jaksa nanya gini, saudara tahu fatwa MUI gitu? Ahmadiyah itu sesat kan berdasarkan fatwa MUI. Ya saya tahu fatwa MUI gitu ya. Terus saudara tahu tazkirah kayak gitu loh. Kok pertanyaannya jadi soal keyakinan? Nah bahkan ada di dalam tanya jawab seperti itu tentang keyakinan. Kemudian salah satu saksi menyampaikan, saya ini Muslim gitu ya. Syahadat saya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus dibantah sama jaksanya, itu kan kata saudara. Tapi kan ada yang lain kan selain itu, bukan cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kok kayak tahu itu kayak tahu hati kita gitu. Loh saya jadi heran, ini jaksa jelas-jelas melanggar kode perilaku jaksa. Sebagai jaksa kan tidak boleh diskriminatif berdasarkan agama ya. Ini kita kaget banget dengan persidangan seperti ini. Akhirnya setelah ngelihat proses peradilan yang ternyata ngaco kayak gitu, jadi kayak semacam ya pantesan orang lembaga peradilan aja jadi malah kayak nggak bisa mengidentifikasi mana pelaku mana korban kok. Bener banget. Ya, kan? Itu kejadian tuh di waktu tahun 2011 yang Ahmadiyah Ciketik kan, kalau misalnya teman-teman ingat, korban sama pelaku itu dihukumnya, bahkan pelaku itu lebih rendah dari korban. Jadi ada 12 pelaku waktu itu dan itu dihukum 3 sampai 6 bulan. Sementara korban dikriminalisasi, hukumannya 6 bulan, men. 6 bulan. Benar. Sudah lukanya cukup parah ya, waktu itu tangannya hampir putus kalau nggak salah itu, dan dihukum 6 bulan. 6 bulan. Sementara pelaku yang lain ada yang 3 bulan doang. Kalau ini patternnya. Exactly. Dan tambahannya ya, kenapa tadi saya ngomong penting untuk memasukkan elemen bupati di sini. Ini ketahuan bahwa tentu aparat penegak hukum dan institusi peradilan juga pemerintah ini menurut saya ada problem serius soal profesionalisme. Problem di peradilan tadi jelas membuktikan ada persoalan unfair trial kan. Ada peradilan yang tidak adil gitu ya. Kalau menurut saya kita melihat bahwa hakim dan jaksa kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan semacam itu dan hakim memutuskan itu tidak taat pada materi persidangannya. Misalkan taat sama alat bukti, malah yang justru diadili adalah soal-soal keyakinan. Ini kan proses yang peradilan yang menurut saya dagelan ya. Peradilan sesat juga, tidak sesuai dengan materinya, tapi kemudian malah yang dihakimi adalah keyakinan. Nah, di negara demokratis itu nggak boleh sebenarnya. Ada yang namanya itu prisoners of conscience. Artinya apa? Nggak boleh orang itu dihukum gara-gara dia punya keyakinan apa. Nah dalam konteks menurut saya ya, apa yang terjadi di PN Pontianak kemarin itu si korban itu diadili keyakinannya sehingga keputusan atas pengadilan itu meringankan para pelaku, 21 pelaku. Sehingga sebenarnya di titik ini problem ketidakprofesional si jaksa dan hakim tampak. Jadi hakim dan jaksa seharusnya profesional, harus adil dari alat buktinya apa, kesaksiannya bagaimana, tapi dia meneruskan barangkali keyakinan individunya dia tentang apa itu Ahmadiyah, dan yang kedua barangkali kalah sama tekanan publik di situ. Betul. Tidak hanya cuma hakim dan jaksa, tapi juga mungkin di sini adalah bupatinya sendiri. Dan satu hal yang gua juga garis bawahi kan sebetulnya gini ya, negara itu kan harusnya dalam
penanganan pelanggaran-pelanggaran HAM itu kan negara harusnya menjamin ketidakberulangan. Iya. Menjamin ketidakberulangan, melindungi, memberikan rasa aman kepada korban. Tapi yang aku dengar malah di dalam ruang pengadilan itu pelaku mengancam dan dibiarkan aja, Mbak. Emang ada pengancaman? Iya. Malahan gini, terdakwa terdakwa ini kan terdiri dari pelaku lapangan dan juga aktor intelektual. Nah, salah satu aktor intelektual atas nama terdakwa Hedi itu dengan bebasnya bisa menyampaikan ujaran-ujaran kebencian di dalam persidangan. Pada pemeriksaan saksi itu difasilitasi ya. Diberikan ruang gitu ya. Bahkan dipanggilnya Ustadz tuh, ya silakan Ustadz Hedi gitu. Dia tuh sampai bilang gini ke saksinya, saya di Sintang ini kan banyak ulama dari NU, Muhammadiyah, ayolah bertobat, kembalilah kepada Allah. Seperti itu ngomong ke saksi gitu. Udah gitu disambut sama hakimnya. Ya itu ya, renungkan lagi ya gitu ya. Terus saudara jangan taklid buta, katanya belajarlah pada ahlinya. Loh kok hakimnya jadi nggak profesional. Akhirnya tidak. Gitu. Dan alih-alih memberikan konsekuensi lanjutan malah dibiarin aja gitu sama seperti apa itu. Jadi akhirnya gitu. jadi was-was juga nih komunitas Muslim Ahmadiyah di sana, mengingatkan mereka sebentar lagi bebas ya mungkin hitungannya beberapa hari lagi gitu. Ya begitu putusan dijatuhkan langsung bisa menghirup udara dan kemudian menebar ancaman. Dan di sini mungkin kegagalan sistem peradilan kita yang katakan kok ini berulang-ulang terus, Jess. Ini karena memang efek dari peradilan ini, proses peradilan ini tidak memberikan efek jera. Malah justru melanggar impunitas. Orang nggak takut. Dan saya yakin pelakunya pasti lebih dari 21 yang disidangkan. Kalau lihat dari videonya itu kan kelihatan di mana-mana kan, banyak sekali gitu. Dan ini tentu saja kalau tidak peradilan tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat, kemudian malah melanggengkan impunitas, memfasilitasi hate speech, dan saya rasa yang paling korbannya yang paling menderita ya, kehilangan haknya dalam berekspresi, beribadah, berkeyakinan, dan juga kemudian timbul rasa takut lagi, ketakutan lagi. Nah itu dia, maksudnya tadi setelah kita ngobrol, kita sepakat gitu ya bahwa lembaga peradilannya ngaco. Nggak bisa diharapin. Lalu kemudian, kita nggak usah nih kita ngarep sama lembaga peradilan. Coba kita lari ke pemerintah daerah, katakanlah. Ternyata pemerintah daerahnya juga ngeluarin SP. SP1, SP2, dan SP3. Itu kenapa kita sekarang bisa sampai di kondisi yang separah ini ya? Kalau saya melihat ya kasus-kasus KBB di Indonesia atau kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, kenapa tidak hanya terjadi terhadap jemaah Ahmadiyah, tapi juga ada kelompok-kelompok lain, kelompok minoritas agama lain yang juga katakanlah mungkin sekarang kita ngomong kasus yang di Sintang, tapi juga ada kasus-kasus lain. Persoalannya menurut saya ada sesederhana dua hal, dan negara dalam hal ini pemerintah dan institusi penegak hukum dan juga institusi peradilan belum bisa menyelesaikan. Pertama adalah soal-soal domain keyakinan. Ribut-ribut soal keyakinan ini kok negara ikut campur, kok negara berpihak terhadap kelompok mana yang dianggap lebih benar dari kelompok yang lain, padahal negara harusnya berprinsip adil, nggak pandang bulu dia latar belakangnya apa, harus imparsial sebenarnya. Yang kedua, ekspresi atas keyakinan. Jadi gagal itu negara memberikan, katakanlah, menempatkan dirinya secara tepat. Nah, yang tepat itu gimana? Menurut saya soal-soal keyakinan negara jangan ikut campur. Kalau negara ikut campur, itu akan terus-menerus akan kejadian kelompok ini mendapatkan tempat lebih, sementara kelompok lain tidak mendapatkan ruang gara-gara negara berpihak. Kemudian soal-soal ekspresi keyakinan. Ini kerap ekspresi keyakinan kemudian juga tidak sekedar negara diam, kadang-kadang juga memfasilitasi. Kadang-kadang juga ikut katakanlah tunduk pada tekanan publik yang lebih mayoritas gitu. Jadi misalkan contoh banyak kasus KBB di Indonesia itu soal yang mungkin terjadi di Ahmadiyah juga, pendirian rumah ibadah. Itu selalu dikaitkan dengan problem izin. Nah, izin rumah ibadah itu kan sebenarnya satu hal yang menurut saya itu cukup problematis ya. Gara-gara apa?
punya rumah ibadah, mendirikan rumah ibadah di tanahnya sendiri, itu kan hak beragama sebenarnya. Nah, dalam konteks izin rumah ibadah, izin ini harus dikontestasikan, ditanyakan ke tetangga-tetangganya. Kalau tetangganya nggak setuju, kalau nggak setuju, nggak bisa. Kapan kita punya rumah ibadah di lingkungan yang mungkin mayoritas nggak setuju ada keberadaan Ahmadiyah, keberadaan umat Kristen, keberadaan mungkin orang Buddha, umat Buddha dan lain-lain itu. Atau kalau mungkin kejadian ada daerah mayoritas misalkan Katolik atau Kristen atau Hindu, ketika level konservatisnya meningkat, jangan-jangan mereka nggak mau ada masjid. Kan bisa jadi kejadian seperti itu. Karena di Indonesia ada juga kan daerah-daerah yang mayoritas bukan umat Islam. Dan ini kan menjadi kayak semacam negara kita yang berdasar Bhinneka Tunggal Ika menjadi kayak semacam hostile society. Di tempat-tempat tertentu akan ada kebencian-kebencian gara-gara haknya itu nggak bisa dipenuhi gara-gara tekanan mayoritas nggak ngasih. Nah, menurut saya ini problem krusial di kita, bahwa seharusnya tentu negara itu menjamin keamanan dan ketertiban supaya tertib sosial dan sebagainya. Tapi di sini kemudian hak juga harus diberikan. Kalau enggak, ya oke, Ahmadiyah mendirikan rumah ibadah, protes, yaudah diredam dulu. Iya. Dan yang paling mudah adalah mensupresi korban minoritas. Akhirnya haknya nggak pernah dapat. Jadi keamanan dan ketertiban itu penting, tapi pada saat yang bersamaan juga hak juga penting. Jadi pendekatannya harus bareng-bareng, nggak boleh hak itu dikalahkan. Selamanya misalkan di Aceh Singkil, orang Kristen nggak bisa punya karena ada mayoritas, karena nggak setuju, karena kemudian apa? Izin izin bendera. Jadi makanya kan soal dua hal itu yang penempatan pemerintah menurut saya negara lama ini belum tepat ya. Soal keyakinan dan ekspresi atas keyakinan itu. Ngelihat hak, tapi kemudian ketika si hak ini mau kita nikmati harus pakai izin aja udah aneh gitu. Kayak misalkan lo masa tiap pagi bangun tidur, hidup itu kan hak ya. Hidup itu kan ada hak untuk hidup ya. Kan? Masa tiap pagi bangun ini, wah gue masih hidup nih, gue minta izin dulu deh sama tetangga. Tetangga, gue masih boleh hidup gak nih hari ini? Kalau nggak boleh ya udah deh gue. Kan? Aneh gitu ya. Salah satunya kayak gitu. Kan? Dan masalahnya itu selalu terjadi nih soal pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Setara institut itu mencatat di tahun 2020 kalau gue nggak salah ingat itu ada 180 peristiwa dengan 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Dan kalau misalkan kita lihat ini dari zaman dulu gitu ya. 2011 Cikesik itu Ahmadiyah, kemudian teman-teman yang di Nusa Tenggara Barat yang kemudian ada di pengungsian di Transito. Itu 15 tahun yang lalu. Ya kan itu 15 tahun yang lalu, 2006 ya berarti ya 2006. Kemudian ya kok kayak semacam terus berulang sih persekusi-persekusi yang terjadi buat teman-teman Ahmadiyah misalkan. Itu kenapa tuh? Sejarah panjangnya apakah ada sejarah panjangnya gimana? Ya salah keberulangan ya. Salah satunya ketidaktegasan pemerintah gitu dalam menangani para pelanggar HAM. Ya salah satunya kasus ini aja kan yang terbaru ini perusahaan Masjid Sintang dengan persidangan yang seperti tadi itu ya, lalu mereka cuma divonis ringan. Itu kan artinya pemerintah tidak optimal gitu dalam memeriksa kasus ini. Kalau bagi korban ya, dengan mereka bebas gitu, apakah kemudian kepentingan korban terpenuhi misalnya seperti bisa kemudian menggunakan masjid kembali, itu kan belum diperhatikan juga oleh pemerintah. Jadi selama ini pemerintah lebih cenderung kepada memperhatikan pelaku gitu ya, gitu. Jadi sistem pidana kita ini lebih berorientasi pada perlindungan pelaku. Nah, korbannya sendiri berharap mereka bisa mendapatkan hukuman yang maksimal, ternyata hukumannya minimal banget, dan sudah gitu belum jelas juga nih tindak lanjut penyelesaian Masjid Miftahul Huda bagaimana gitu. Nah itu kondisi teman-teman jemaat Ahmadiyah di Sintang sendiri saat ini seperti apa? Apakah masih ada rasa takutan terus atau harapan-harapan pengen masjidnya didiriin lagi gitu sebenarnya?
Nah itu tadi dengan akan bebasnya mereka tentu saja ada rasa takut ya. Takutnya mereka melakukan rekonsolidasi kemudian menyerang kembali karena yang mereka inginkan adalah merobohkan masjid. Itu jadi kalau kita runtut ke belakang itu kenapa kemudian terjadi perusakan itu kan diawali dengan adanya ultimatum dari Aliansi Umat Islam. Mereka mengultimatum aparat jika aparat dalam 3x24 jam tidak bisa menindak Ahmadiyah maka kami yang akan menindak sendiri begitu. Dan pada saat ultimatum itu keluar kita sudah minta perlindungan kepada kepolisian untuk kemudian bisa mencegah hal itu terjadi. Itu dan kami dapat bocoran sehari sebelum terjadinya peristiwa perusakan itu gubernur bertemu dengan aliansi itu dan mereka menyatakan ke gubernur menolak gitu untuk menghentikan aksi. Dan kemudian tanggal 3 September itu kejadian. Itu. Ini sebenarnya memberikan dua insight nih. Kalau kita mau menekan aparat, kita gabung aja ke aliansi-aliansi. Tapi gini, tapi yang bukan menarik ya, gue salah bicara, bukan menarik, tapi gini, yang perlu digarisbawahi adalah tanggal 6 kemarin ya sidang Januari kemarin. 6 Januari sidang. Putusan. Kemudian tanggal berapa SP3 dikeluarkan oleh tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari. Berlaku 14 hari kerja. Nah, kita dikasih ultimatum dalam waktu 14 hari harus membongkar masjid. Itu jika berarti tanggal 20. Berarti tanggal 21 dan itu barengan dengan bebasnya mereka. Nah, itu maksudnya. Dan sekarang ya di beberapa titik di Kota Sintang itu udah mulai ada spanduk-spanduk penolakan yang dulu tuh yang sebelum ultimatum itu kan diawali dengan spanduk juga menolak Ahmadiyah, terus Ahmadiyah sesat dan sebagainya itu sekarang udah mulai banyak dipasang di mana-mana gitu. Jadi mudah-mudahan sih aparat kepolisian tidak kecolongan untuk yang kedua kalinya gitu, betul-betul bisa menindak tegas mereka yang ingin melakukan kerusuhan di Sintang ya, seperti ancaman yang disampaikan di persidangan itu dan memberikan jaminan rasa aman kepada semua komunitas Muslim Ahmadiyah yang ada di Desa Balai Harapan. Bahkan harapannya jika memang ini yang dipermasalahkan soal izinnya, fasilitasi dong izinnya. Kan di peraturan bersama 2 menteri kewajiban bupati untuk memfasilitasi izin gitu. Tidak ada tuh sanksinya pembongkaran di peraturan itu. Jadi udah ngaco banget sih sebenarnya bupatinya juga. Ya khusus untuk bupati ya saya benar-benar nggak habis pikir ya, tugas kepala daerah yang seharusnya mengayomi setiap warganya ya, terlepas apapun ya keyakinannya, warna kulitnya, agamanya, termasuk juga pilihan politiknya. Di titik ini sangat disayangkan dan perlu dilaporkan ini ke Komnas HAM bahwa Bupati Sintang dalam hal ini telah melakukan bahkan memfasilitasi harusnya melindungi dong ekspresi keyakinan keagamaan orang memiliki rumah ibadah, malah cenderung secara aktif melakukan ini pelanggaran HAM baik komisi karena diminta ini untuk ini lucu sekali karena konstruksinya adalah mereka untuk merusak sendiri, membongkar sendiri. Jadi agak sedikit lucu pada jadi dia mau cuci tangan tapi dia nyuruh bongkar sendiri. Ini menurut saya perlu dibawa ke Komnas HAM, katakanlah SP3 ini. Justru itu yang pengen aku tanyain ke Mbak Fitri. Nah, terkait SP3 yang kemarin dikasih lagi sama Bupati Sintang, itu apa-apa saja yang sekarang udah dilakukan oleh teman-teman, Mbak? Ya, dari sejak sebenarnya kalau pelaporan ke Komnas HAM itu sejak adanya ultimatum itu bahkan sebelum terjadinya perusakan masjid. Jadi sebelum perusakan masjid itu kan urutannya masjid itu disegel dulu tuh, ditutup paksa gitu. Nah, tanggal 14 Agustus ya ditutup paksa. Yang nyegel siapa? Yang nutup ya Bupati melalui Kesbangpol gitu. Kesbangpol. Mereka menempelkan tulisan gitu ya, stiker gitu berdasarkan SKB 3 Menteri. Lagi-lagi SKB 3 Menteri yang menjadi alat legitimasi SKB mereka. 3 Menteri. Gitu. Nah, itu sejak saat itu kita sudah laporan ke Komnas HAM, Komnas Perempuan dan
ya dalam waktu yang begitu singkat kemudian terjadilah perusakan. Itu juga kita sampaikan ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, termasuk ke beberapa kementerian lembaga juga kan Mbak? Iya betul. Kita udah audiensi dengan Kemenkumham, kemarin terakhir dengan Pak Mahfud MD ketemu langsung di Kemenko Polhukam. Lalu kita juga udah audiensi dengan KSP. Nah di KSP itu audiensi untuk surat pembongkaran yang kedua. Nah itu ya alhamdulillah ya dengan tekanan-tekanan dari pusat kemudian SP1, SP2 itu tidak terlaksana gitu ya pembongkaran gitu. Nah mudah-mudahan di SP3 ini kami meminta Ombudsman untuk mencegah terjadinya pembongkaran. Kami sampaikan ke Ombudsman kasus ini sudah dalam penanganan Ombudsman, tetapi kemudian Bupati masih mengeluarkan SP3. Ini adalah salah satu bentuk pembangkangan terhadap pemeriksaan yang sedang dijalankan oleh Ombudsman. Jadi ini pelecehan banget nih kalau sampai kejadian gitu mereka sudah betul-betul tidak menghormati 5 lembaga HAM yang bahkan sudah mengeluarkan penyikapan bersama atas kasus yang terjadi di Sintang dan juga Ombudsman sedang menangani ini, kemudian keluar SP3. Kami sampaikan ini adalah pembangkangan. 5 lembaga HAM yang sudah siapa aja itu Pak? 5 lembaga HAM itu Komnas Perempuan, Komnas HAM, Ombudsman, LPSK, dan KPAI. Kami menyampaikan secara resmi laporan ke lembaga HAM tersebut, kemudian mereka membuat penyikapan bersama. Nah, tadi ada satu hal yang gue pengen garis bawahi juga. Muncul dari dalam percakapan kita itu yang barusan Mbak Fitri ngomong tentang SKB 3 Menteri. Itu gimana tuh maksudnya? Apa sih masalahnya SKB 3 Menteri ini? Ya, SKB 3 Menteri ini sering sekali disalah tafsirkan di lapangan, bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri, seperti jaksa gitu ya di dalam persidangan menanyakan, tahu nggak kalau Ahmadiyah itu sudah dilarang berdasarkan SKB 3 Menteri? Itu kan salah banget, itu tafsir yang sesat gitu SKB 3 Menteri. Dan sayangnya itu diucapkan oleh aparat penegak hukum bahkan di dalam suatu persidangan. Dan ini sering banget dihadapi oleh komunitas di berbagai daerah yang menyampaikan itu dari aparat pemerintah gitu, yang seharusnya paham bahwa SKB itu bukan pelarangan terhadap Ahmadiyah. Ahmadiyah itu sampai sekarang adalah organisasi resmi berbadan hukum, tidak dilarang gitu ya. Padahal di SKB itu sendiri tekanannya adalah ke komunitas Ahmadiyah dan juga masyarakat ya. Masyarakat tidak boleh melakukan main hakim sendiri gitu kan. Benar banget. Diktum 4-nya itu ada larangan masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, di titik ini juga kalau yang melakukan jaksa, artinya jaksa sendiri di SKB 3 Menteri itu kan selaku penanda tangan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, kemudian Menteri Agama dan Jaksa Agung. Iya, Kejaksaan Agung. Di titik ini mungkin perlu juga kita mengundang Komjak ya, Komisi Kejaksaan untuk memeriksa proses peradilan terhadap kasus Sintang ini, Ahmadiyah Sintang, ketika justru jaksanya malah nggak bisa menginterpretasikan SKB-nya sendiri sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua, tuntutan yang jauh dari apa yang disediakan gitu ya oleh 160 sama 170 gitu ya KUHP. Yang ketiga mungkin tahun itu ya. Komisi Yudisial karena hakimnya memutuskan di bawah tuntutan jaksa. Jadi selain ke badan-badan HAM, institusi pengawas peradilan juga harus dilibatkan di sini. Jadi saya rasa ini penting juga, alarm juga buat kita bersama bahwa pemerintahnya juga quote in quote di sana kalah sama tekanan publik, mayoritarianisme di sana. Kemudian institusi peradilannya juga kurang lebih sama gitu ya, meneruskan katakanlah mungkin ya bagi saya ini kelihatan banget bahwa ketidakprofesionalisme hakim dan jaksa di sana itu gara-gara keyakinannya itu diteruskan dalam ruang peradilan. Harusnya kan dia profesional kan mengadili berdasarkan alat buktinya aja sama keterangan saksi, malah dia kemudian menjadi kayak semacam penghakiman atas keyakinan. Dan menurut saya di titik ini kita perlu mengundang Hamburger, mungkin perlu mengundang Komjak dan KY dan juga para institusi HAM untuk balik lagi ke Sintang khususnya dengan adanya SP3 ini. Ya, sepakat. Dan ini kembali ke soal para pelaku yang bayangin ya, sidang tanggal 6 Januari, tanggal 22 Januari bebas. Dan ada banyak yang nggak ke sidang. Dan banyak yang nggak ke sidang. Nah, terkait soal itu, maksudnya udahlah proses pengadilan yang ngaco, proses peradilan yang ngaco, maksudnya kemudian
vonisnya rendah. Sebetulnya kalau dari teman-teman komunitas sendiri, apa sih yang diharapin? Apakah yang mengharapkan para pelaku dihukum yang berapa lama, atau kemudian apa aja sih yang menjadi bagian dari harapan-harapannya teman-teman komunitas, Mbak? Ya, harapan yang paling besar tentu saja adalah Masjid Miftaul Huda dapat digunakan kembali untuk beribadah. Itu harapan yang paling besar. 13 tahun ya. Ya, dan kita diberikan jaminan untuk pemenuhan hak atas beribadah tersebut. Nah, terkait para pelaku mereka yang sudah melakukan perusakan, semua komunitas Muslim Ahmadiyah di Balai Harapan itu kalau dari dalam hatinya sudah memaafkan ya, tetapi tentu saja itu menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Jadi kita kan motonya love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, tidak kebencian untuk siapapun. Tetapi karena kami juga adalah warga negara yang taat hukum, tentu saja pelanggaran hukum ya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku. Ya hanya menyayangkan aja sih gitu ya, ternyata kan tidak optimal proses pemeriksaan di pengadilan sampai akhirnya keluar vonis 4 bulan 15 hari ya. Harapannya mungkin mereka bisa jerah, harapannya, tapi sepertinya tidak, dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana tersebut ya di masa yang akan datang. Negara harus menjamin ketidakberulangan itu tadi. Dan ini urgent call juga sih sebenarnya untuk kita semua gitu. Kita dari tadi ngomongin soal tekanan mayoritas untuk persekusi ini terus berulang, terus terjadi gitu. Tapi sebenarnya orang-orang yang diam, orang-orang yang sebenarnya mendukung, orang-orang yang sebenarnya ya ini keyakinanku, itu keyakinanmu, ya sudah kita jalani bareng-bareng, itu mereka diam gitu. Jadi ini sebenarnya urgent call untuk kita semua yang memang mendukung gimana sih kita bisa hidup berdampingan, kita bisa menjalankan keyakinan kita masing-masing. Selama misalnya keyakinan ini nggak ada yang ritual bakar orang gitu kan, semuanya aman-aman aja gitu kan. Benar. Jadi ya kita dengan dengan perspektif kita sendiri juga kita bisa membawa ini ke arah yang lebih kita bisa hidup berdampingan bersama gitu. Dan semua orang harus bersuara jadinya, jangan cuma jadi diem aja. Kalau diem aja mau nggak mau ya akhirnya mendukung si pelaku ini. Makanya ada hamburger ya Des ya. Iya. Karena memang ada krisis keadilan di sini kalau menurut gua ya. Keadilannya di mana? Ya itu tadi persidangan, materi persidangannya apa, yang disidangkan keyakinan kan nggak adil, sehingga ketahuan hasilnya kayak gimana. Buat apa kuliah hukum? Bukan kayak lo. Tapi mungkin ya bercanda aja ini sih. Mungkin jaksanya penasaran sama Ahmadiyah. Nah kalau memang penasaran sama Ahmadiyah, datang langsung deh. Tapi atau untuk mungkin tabayun, jangan di ruang persidangan. Atau mungkin juga karena ini rezimnya orang baik, jadi seluruh aparat penegak hukumnya ingin menjadi orang baik juga dengan cara nggak apa-apa, mereka salah, kita maafin aja gitu mungkin. Saking baiknya. Karena sopan juga. Sopan di pengadilan. Tapi menebar kebencian yang nggak sopan di pengadilan. Nah ini Soeharto kurang sopan apa? Senyum orang hilang. Oke. Thank you banget Mbak Fitri di ngobrol-ngobrolnya, nongkrong-nongkrongnya dan minuman yang super enak ini. Chai enak banget. Ini apa ingredientsnya? Ini tuh teh pekat dicampur sama susu, lalu pakai rempah-rempah kayak kapulaga, cengkeh gitu. Ya, saksikan hamburger edisi kuliner. Dan ini minum panas gitu. Ini gue pura-pura ngangkat gelas doang, udah habis. Oke, thank you banget ya. Ya, makasih juga udah diundang ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Kita kawal bareng-bareng ya. Amin. Kita kawal bareng. Bye.